Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya, Pak Andrian. Pada kesempatan kali ini, Pak Andrian akan memberikan tutorial bagaimana cara menuliskan surat lamaran kerja ya. Ini saya ambilkan dari atau aplikasinya menggunakan Microsoft Word ya. Sebenarnya nanti ini sama kalau kalian ketika ingin menulis surat lamaran kerja dari kertas juga sama ya. Nanti bisa diikuti langkah-langkahnya itu sama saja. Nah, kalau di sini kita langsung saja buka aplikasi Microsoft Word-nya. Saya memiliki Microsoft Word tahun 2016 ya. Sama sebenarnya dengan Microsoft Word yang lain. Kita pilih seperti biasa blank dokumen. Nah, kalau sudah keluar seperti ini, tampilannya sudah seperti ini, langsung saja kalian klik saja. Ya, klik saja Ctrl A ya, Ctrl A, Ctrl plus A, nanti kan seperti itu memblok semuanya. Kemudian pilih layout ya, di bagian spacing nanti kalian berikan angka 0 semuanya ya, sudah seperti itu 0 semua. Langsung kalian menuju ke size, maksudnya ukuran kertasnya. Nah, ini banyak sekali pilihannya. Kalau saya sarankan kalian nanti pilih saja yang legal ya, legal, karena ini sifatnya surat resmi. Nah, sudah klik seperti itu. Kemudian kita sesuaikan dulu marginnya, karena di legal ini masih menggunakan ukuran kertas di luar negeri, kita sesuaikan dengan ukuran kertas di Indonesia ya. Nah, sudah keluar page setupnya seperti itu. Pilih bagian kertas atau paper, klik saja di situ ya. Kalau sudah diklik, nanti bagian width, height ini berkaitan dengan lebar dan juga panjangnya. Nah, itu masih 35,56, kita sesuaikan dengan panjang kertas di Indonesia yaitu 33 ya. Nah, kalau sudah seperti itu, sudah sesuai, kita oke saja. Kemudian jangan terburu-buru menulis, kita sesuaikan juga fontnya ya. Balik lagi ke home, kemudian pilih bagian fontnya ya, kita ubah menjadi Times New Roman, karena ini sifatnya resmi, biasanya yang dipilih adalah Times New Roman ya. Kemudian ukuran hurufnya diberi 12 saja. Nah, kalau sudah seperti itu, paragraf, nah ini kita masuk ke paragrafnya, kita berikan rata kanan dan rata kiri ya, rata kanan rata kiri atau justify. Baik, ini adalah dokumen yang sudah kita siapkan atau masih kosong ya, sudah siap untuk menulis surat lamaran kerja. Langkah yang pertama, kita tuliskan dulu tanggal pembuatan surat ya. Banjarnegara ya, 11, boleh lah ya, kita berikan contoh 11 Oktober tahun 2020 ya, contoh saja seperti itu. Nah, sudah, kita tap saja supaya nanti berada di bagian pojok kanan atas. Nah, seperti itu ya. Kenapa kita pilih Banjarnegara? Karena yang dianjurkan di surat lamaran kerjaan itu adalah bagian kotanya ya. Jadi tempatnya itu adalah kota, jangan pilih desa ataupun kecamatan. Kita pilih saja kotanya Banjarnegara seperti itu. Kemudian 11 Oktober tahun 2020 ya. Kalau sudah, kita enter saja, masuk ke perihal dan juga lampiran. Baik, seperti itu. Seperti biasa, kita bisa tap lagi supaya nanti tulisannya itu rapi ya. Perihal titik 2 lamaran kerja ya, seperti itu. Kemudian lampiran, kita pilih saja satu bundle seperti itu ya. Nah, satu bundle ini maksudnya nanti terdiri dari beberapa dokumen ya, satu bundle ya. Lamaran kerjanya boleh kita tebalkan ya, supaya nanti terlihat dari si pembacanya, oh ternyata ini adalah surat lamaran kerja, seperti itu. Nah, cukup seperti itu saja. Kemudian kita enter lagi. Kita masuk ke bagian alamat yang dituju. Baik, YTH alamat yang dituju ya.
pasti YTH titik. Nah, boleh di tab lagi supaya nanti tulisannya rapi ya, terlihat sejajar seperti itu ya. Misal saja ya, Direktur PT Jaya Abadi ya, ini misal saja ya PT-nya ya. Jadi nanti bisa di siswa pintar semuanya dituliskan PT-PT yang sesuai dengan PT-nya ya. Ini hanya misal saja. Kemudian jalan raya ya, jalan raya Yani nomor misal saja lah ya 44 seperti itu. Enter lagi, tab lagi supaya sejajar. Di Semarang boleh ya di situ ya. D-nya kita ubah ke kecil ya, karena ini sebenarnya masih nyambung seharusnya. Direktur PT Jaya Abadi. Nah, ini yang sering salah kaprahnya itu biasanya ditambah dengan kata kepada di atas ya sebelum YTH. Lalu ini salah ya. Ini ada kata-kata yang mubazir karena kepada dan YTH itu memiliki fungsi yang sama, yaitu memberikan alamat yang dituju. Jadi kita busak saja ya, atau kita hapus saja kepadanya. Oke, seperti itu. Cukup seperti ini. Direktur PT Jaya Abadi, Jalan Raya Yani nomor 44. Direktur tidak perlu menggunakan lagi ada sapaan seperti contohnya kata bapak ya atau ibu, itu tidak perlu lagi ya, karena ini sudah menunjukkan sebuah sapaan kita kepada pimpinan yang kita tuju untuk membuat lamaran kerja ini. PT tidak menggunakan titik, jalan itu tidak boleh disingkat ya. Disesuaikan besar kecilnya huruf, PT tidak ada titiknya ya. Seperti contoh lain seperti SMK, SD, SMP itu tidak ada titiknya. Jadi singkatan dua kata tidak menggunakan titik. Baik, kita langsung masuk ke bawah lagi. Ya, salam pembuka ya, dengan hormat. Saya mau bilang salam pembuka susah banget ya. Salam pembuka cukup dengan menggunakan dengan hormat, koma ya. Boleh kita jadikan sebuah paragraf di sini ya dengan cara klik di situ, oke, supaya nanti terlihat lebih rapi ya. Nah, oke. Cukup seperti itu ya. Setelah salam pembuka, langsung kita masuk ke alinea pembukanya. Saya ambilkan contoh ini surat lamaran pekerjaan berdasarkan iklan yang berada di surat kabar ya. Jadi langsung saja berdasarkan iklan lowongan ya, lowongan kerja seperti itu ya. Pada surat kabar langsung saja ditulisnya seperti itu ya, atau pada harian apa seperti itu ya. Nah, bolehlah ya dituliskan langsung namanya, itu boleh ya. Jadi berdasarkan iklan lowongan kerja pada, nah kita langsung saja tuliskan koran seperti itu, atau namanya langsung boleh ya, nama korannya itu boleh ya. Suara Merdeka ya, boleh seperti itu langsung. Diberikan tanggalnya juga ya, kapan lowongan kerja itu dimuat oleh surat kabar itu ya. Tanggal 8 Oktober 2020. Jadi tanggal kalau dari 1 sampai 9 itu tidak perlu menggunakan angka 0 di depannya ya. Karena coba kalian lihat di tanggalan itu tidak ada nolnya. Ya, jadi 8 seperti aja langsung. Koma, perusahaan yang Bapak pimpin. Nah, pada bagian ini sapaan Bapak itu kita berikan Bapak saja ya, tidak perlu Bapak garis miring Ibu, karena biasanya pemimpin itu ya laki-laki ya, jadi cukup menggunakan kata Bapak. Jadi perusahaan yang Bapak pimpin membutuhkan karyawan pada bagian administrasi, misal seperti itu saja ya, administrasi umum. Jadi nanti bisa disesuaikan dengan apa yang akan kalian lamar ya, bagian apa yang akan kalian lamar. Yang Bapak pimpin membutuhkan karyawan pada bagian administrasi, titik. Ya. Boleh ditempelkan juga di sini bagiannya, karena biasanya bagian apa sih yang dituju? Ternyata langsung bagian administrasi. Jadi tidak perlu menggunakan Bapak garis miring Ibu, sekali lagi tidak perlu. Jadi karena biasanya pemimpin adalah laki-laki, kita cukup menggunakan kata Bapak. Baik, kalau sudah langsung dilanjutkan ya.
Ya, kita beri kalimatnya langsung saja. Bersamaan ini, nah ya, jadi bersamaan ini saya bermaksud melamar, ya. Bersamaan ini saya bermaksud melamar kerja seperti itu untuk bagian tersebut, ya, titik. Dan dilanjut, adapun identitas saya. Adapun identitas saya titik 2, kita enter saja nama, ya, seperti biasa atau seperti pada materi sebelumnya. Kalau nama identitas ini diawali dengan huruf kecil, ya, bukan huruf kapital. Nama, koma, maksudnya nama, tempat tanggal lahir, ya, tempat koma tanggal lahir, bukan tempat garis miring tanggal lahir, ya. Alamat, kemudian boleh tambah pendidikan seperti itu, ya. Dan juga yang tidak kalah penting adalah nomor HP, ya, atau nomor telepon kalian yang nanti bisa dihubungi ketika kalian ternyata lamaran kerja kalian yang diterima, gitu, ya. Nomor telepon garis miring HP juga boleh, ya. Seperti itu. Kita kembali ke nama. Seperti biasa di tab saja supaya nanti kalimatnya berurutan, ya, rapi seperti itu. Nama jangan menggunakan huruf kapital semua, ya. Cukup nama kalian saja. Novi Trianingrum misal seperti itu, karena ini administrasi umum, ya. Jadi mungkin yang melamar adalah perempuan. Tempat koma tanggal lahir, jadi sama penulisannya, ya. Pasti diawali dengan kotanya terlebih dahulu, Banjarnegara seperti itu, ya. Koma bolehlah semisal 10 November 1990, ya. Alamat ditulis lengkapnya dari desa hingga ke kotanya. Misal di sini desanya Pucang, RT 01. Nah, kalau di RT boleh ya menggunakan 0 di depannya, ya. Tapi kalau di tanggalan tidak diperkenankan. Pucang RT 1 RW 4, Bawang, titik Banjarnegara. Itu cara penulisan alamat seperti itu, ya. Desa, kemudian kecamatan, dan diakhiri dengan kotanya. Pendidikan, ini adalah pendidikan terakhir maksudnya, ya. Nanti, ya. SMK, ya, strip boleh. Jadi langsung saja juga boleh, ya. SMK administrasi perkantoran, misal seperti itu. SMK jurusan administrasi perkantoran, itu ya maksudnya, ya. Nomor HP bisa dituliskan dengan lengkap. Nah, seperti itu, ya. Setelah itu bisa langsung enter saja setelah identitas. Kemudian kan bisa memberikan argumen kalian, ya. Nah, ini argumen kalian nantinya adalah berisikan dengan atau dibarengi dengan adanya dokumen-dokumen sebagai penunjang surat lamaran kerjaan kalian, lampiran surat lamaran kerja kalian, ya. Kalau dicek lagi, ya bisa dicek lagi, ya, supaya nanti tidak ada identitas yang terlewatkan atau salah seperti itu. Nah, ini riskan sekali atau penting sekali untuk diperhatikan, ya. Tanda titiknya, besar kecilnya huruf, jadi juga harus diperhatikan, ya. Baik, kalau sudah dirasa cukup, bisa langsung enter, kemudian berikan jarak supaya nanti terlihat rapi. Ini adalah argumen kalian di sini, ya. Ini adalah paragraf argumennya. Boleh langsung ditulis dengan kalimat besar harapan saya, ya. Besar harapan saya dapat diterima, dinya digabung di perusahaan, karena perusahaan itu tempat berarti dinya dipisah, yang Bapak pimpin. Bapak B-nya besar karena merupakan sapaan, titik, ya. Sudah dicek seperti itu, ya. Di perusahaan dinya dipisah.
ya, karena ini merupakan tempat. Langsung kemudian setelah itu sebagai bahan pertimbangan saya lampirkan. Jadi dua, yang pertama biasanya ya ijazah ya, ijazah terakhir kalian. Berarti fotokopi ijazah ya, ijazah. Nah, Z pakainya ya, bukan ijazah, bukan pakai S tapi ijazah. Ya, fotokopi ijazah terakhir, tanda bacanya diakhiri dengan titik koma. Kemudian fotokopi transkrip nilai ya, ini kan satu paket ya dengan ijazah ya. Dan fotokopi KTP boleh ya. Kemudian mungkin pas foto seperti itu juga perlu ya, karena biasanya perusahaan juga ingin melihat oh siapa sih yang mendaftar kayak gitu ya. Tulis saja pas foto ukuran 3x4 terlalu kecil ya. Ya bolehlah nanti ya, kalau 3x4 terlalu kecil ya kira. Berapa? 4x6 ya, 4x6 seperti itu ya, satu lembar. Titiknya jangan lupa dicek lagi tanda bacanya. Fotokopi itu sudah diservis ke Indonesia jadi fotokopi, jangan dipisah ya. Kalau dipisah nanti kita seperti memfoto kopi ya, minuman gitu ya. Ini fotokopi ya. Nah, kalau sudah dicek seperti itu, ya, saya kira sudah tanda bacanya sudah tepat seperti itu. Ya, ini dokumen ini berkaitan dengan itu tadi ya, lampiran satu bendel itu ya, atau sesuai dengan apa yang diminta oleh perusahaan ya. Jadi lampiran-lampiran itu ya harus disamakan juga dengan apa yang diminta oleh perusahaan itu. Baik, kalau dirasa di sini sudah oke, kita enter lagi ya. Kita enter lagi, kita berikan jarak juga. Nah, kita sesuaikan atau samakan dengan paragraf yang di atas. Cukup dengan klik di paragrafnya itu dan klik format pointer dan diklikkan pada tempat yang diinginkan. Jadi nanti akan sama ya. Nah, ini kita contohkan paragraf akhirnya ya. Demikian surat lamaran ini saya buat, seperti itu. Titik. Atas perhatian Bapak, saya ucapkan terima kasih. Cukup seperti itu saja. Jadi cukup seperti itu ya. Boleh diberikan jarak agak panjang ya. Kemudian kita geser. Nah, di situ kita geser ke bagian pojok kanan bawah ya, sebagai salam penutupnya dan juga nama terang tanda tangan. Salam penutupnya hanya cukup dengan hormat saya, koma, kemudian enter, beberapa spasi. Kemudian tuliskan lagi nama terang kalian. Nama terang itu maksudnya nama lengkap kalian, Novitria Ningrum. Cukup seperti itu ya. Boleh di depan legal ini ya. Nah, ini tidak perlu menggunakan tanda kurung seperti ini, tidak perlu ya. Nah, tanda kurung ini dimaksudkan ya biasanya adalah untuk atau seperti itu ya. Nah, cukup seperti ini. Ya, cukup seperti ini. Saya kira sudah selesai siswa pintar semuanya. Surat lamaran kerja yang kalian buat terlihat rapi dan juga tanpa coretan, karena bisa dihapus ya kalau dari Microsoft Word seperti ini ya. Jadi kalau kalian ingin menuliskannya itu juga sama, dari kertas juga sama seperti itu ya. Oke, saya kira cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.